Retak. Qin Yichen hanya mengambil piring batu giok dari kaisar, wajah tersenyum. Mengunyah daging dengan itu. Mengunyah mulut bersama. Noda darah dari mulut itu. Aku bertanya-tanya apakah piring batu giok memotong mulutnya. Atau darah umat manusia. Ditelan dalam satu piring. Qin Yichen tampaknya memiliki nafsu makan yang luas. Mata merah berbintang. Dan mengamati penonton. Jangan bergerak. Aku akan makan daging ini. Kamu, jangan sentuh mereka. Raungan pemusnahan yang menderu membuat wajah Tusan tiba-tiba berubah. Dan bahkan kaisar yang tersenyum. Memandangi bintang-bintang, menggigil tak dapat dijelaskan. Tapi segera, seringai kaisar ilahi Sengcang membuat kaisar yang tersenyum mendapatkan kembali kepercayaannya. Haha, nafsu makan ramah Qin Xiao. Karena Anda ingin makan, bagaimana bisa pria ini menjadi pelit? Datang dan berikan darah ke Qin Xiao Yu. Yi Chen. Tanda seru. Tanda seru. Li Tu menatap matanya. Tetapi dia bangkit dengan marah. Menyapu ekor rubah. Mencoba untuk menjerat tenggorokan Qin Yichen secara langsung. Membuatnya tidak dapat menelan. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Li Tu adalah pisau tajam melintas. Dan beberapa helai rambut rubah jatuh. Li Tu menatap Qin Yichen. Yang masih berdarah di sudut mulutnya. Tangannya gemetar. Dan pisau di tangannya gemetar. Tetapi mata bintangnya. Tetapi dia tampaknya berani menghalangi langkah. Dia tidak lagi mengenalinya sebagai seorang tuan. Di mata Promise Wuji, Dunton Fashion membuat kejutan. Orang baik, mentor, dan pekerja magang berjuang untuk mendapatkan daging dan menggambar pedang. Li Tu, kamu benar-benar memiliki murid magang yang baik. Namun, Sengcang Senjun dengan cepat berdiri dan membujuk. Kakak Li Tu, mengapa kamu ini? Saya mendapat makanan berdarah ini. Qin Xiaoyu memiliki nafsu makan yang baik. Dan saya akan menghibur Qin Xiaoyu. Jika kamu ingin makan, aku akan mengundang kamu lain kali. Tidak buruk. Kaisar yang tersenyum menjawab sambil memerintah pendeta di sampingnya. Belum bergegas. Mari kita lupakan Qin Xiaoyu. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Kata-kata Dewa Kaisar yang tersenyum baru saja jatuh. Tetapi dia melihat bahwa Qin Yichen telah berubah menjadi 100 Yuan Jin Jiao. Dan melonjak ke langit. Dan banyak pangeran ilahi melihatnya. Macam-macam kecil. Ingin membalikkan. Namun, pada saat berikutnya, keilahian banyak pangeran berhenti. Hanya untuk melihat Qin Yichen tersedot ke dalam mulutnya. Dan makanan darah yang awalnya diletakkan di depan Tusan atas dan ke bawah semuanya tersedot ke dalam mulutnya. Muntahan. Tetapi pada saat berikutnya, Qin Yichen berubah menjadi humanoid. Jatuh dari udara. Mengunyah dengan darah di mulutnya. Tetapi menyebabkan hidung dan air matanya melayang. Mual. Yi Chen, kamu. Li Tu menatap matanya. Menunjuk sosok ramping. Menyesali itu. Tetapi Liang Tu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menepuk bahu Li Tu. Memberi isyarat padanya untuk mengatakan lebih banyak. Biarkan mereka makan makanan berdarah ini. Itu hanyalah leluhur pemberontak. Namun, jika mereka tidak makan, geng-geng orang munafik ini pasti akan bisa bersenang-senang di depan mereka. Pada saat ini, solusi paling tidak adalah mereka memakannya. Dan biarkan mereka makan. Memang lebih baik memberi Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen hanya mengikuti Li Tu selama 7 tahun. Saya takut dia tidak tahu hubungan antara Tusan dan ras manusia. Selain itu, dia juga monster. Dan dia mungkin telah memakan ras manusia sebelum. Namun, melihat agitasi tenggorokan, mulutnya penuh. Tetapi dia masih menolak untuk meludahkannya. Tetapi dia malah menelan Qin Yichen, Ziyun, dan semuanya adalah darah dan air mata. Bos. Di mata Tusan, mungkin lebih baik memberi Qin Yichen. Tetapi hanya Ziyun yang lahir bersamanya yang akan tahu bahwa bos, ini keluarganya. Ziyun ingin membuka mulut Qin Yichen, tetapi takut dengan mata 9 leaders yang seperti bintang. Aku tidak makan. Apakah aku ingin membiarkan keluarga yang sama jatuh ke mulut para dewa palsu ini? Kakak Yichen. Lu Xiaolu menutupi wajahnya dan menangis. Dia belum pernah melihatnya, dan saudara Yichen sangat malu. Bahkan di hadapan Feng Ling, bahkan di hadapan lebih dari 10.000 dewa, sosok langsing ini tidak pernah bengkok. Tetapi pada saat ini, saudara laki-laki Yichen bahkan enggan untuk mengeluarkan sepotong klan yang sama di mulutnya, apalagi debu mudah. Selendang tanpa nama itu terpancar, merobek Qin Yichen. Aku punya garis keturunan manusia. Daging ini harus dimakan olehku. Kau meludahkannya. Tanda seru. Tanda seru. Namun, Qin Yichen menghunus pisaunya, dan gagang pisaunya tiba-tiba jatuh, menyebabkan jantung yang tak bernama bergetar, arwahnya berantakan, dan yang terhuyung-huyung lumpuh di meja. Qin Yichen memandang tanpa nama dan mengunyah, rasa ini sudah cukup baginya untuk merasakannya sendirian. Qin Yichen mengunyah sangat lambat, atau, setiap kali dia mengunyah, itu adalah penderitaan yang tak ada habisnya baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa waktu bisa berlalu begitu lambat, bahkan jika itu dibekukan oleh Ling Xianhan, bahkan jika itu 10 tahun vulgar, dia tidak berpikir bahwa akan ada siksaan seperti itu. Qin Yichen makan makanan darah dengan bersih tanpa meninggalkan sepotong di depan Tusan atas dan ke bawah dan raja yang saleh.
Selamat tinggal. Qin Yichen menelan potongan daging terakhir, membalikkan sungai dengan perutnya, dan sepertinya disilangkan oleh Wan Jian. Tapi dia masih menutupi mulutnya dan menelan darah keluarga yang sama. Seng Chang menatap matanya, dan setelah sedikit terkejut, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu benar-benar Qin Xiaoyu. Nafsu makan bisa dilihat. Kaisar yang tersenyum juga berkata, Qin Xiaoyu, apakah kamu kenyang? Jika tidak cukup, kita akan membunuh lagi. Qin Yichen perlahan berdiri. Tenggorokannya sepertinya tersiram air darah oleh keluarga yang sama. Sangat serak, anggurnya akan datang. Darah dari klan yang sama memasuki tenggorokanku. Daging dari klan yang sama memasuki perutku. Kebencian dari klan yang sama membawa aku di pundakku. Ledakan. Anggur ilahi habis. Tabung anggur hancur. Dan selendang Qin Yichen diedarkan. Dan dia mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Jiuzu penuh. Jiuzu penuh. Namun, pada saat berikutnya, Qin Yichen tiba-tiba menatap. Ini pembunuhan besar. Anjing tua yang tersenyum. Berani bertarung denganku. Ini. Merasakan sosok seperti orang gila. Wajah Lord Seng Chang dingin. Qin Xiaoyu. Saya menghibur Anda dengan anggur dan daging yang baik. Jika Anda penuh dengan anggur dan makanan, Anda akan kesulitan membuat masalah dan jangan beri saya muka. Namun, Qin Yichen memalingkan telinga tuli, hanya untuk mendengar tangisan, dan pisau tajam itu menunjuk langsung ke tenggorokan kaisar yang tersenyum. Qin Yichen menatap kaisar yang tersenyum. Dia ingin melihat berapa lama anjing tua ini bisa tertawa. Anjing tua yang tersenyum, berani bertarung denganku. Kamu. Tersenyum kaisar dewa hanya ingin melambaikan pedangnya, tetapi melihat pergelangan tangan Qin Yichen bergetar, dan bilahnya langsung memotong darah dari jarinya. Anjing tua yang tersenyum, berani bertarung denganku. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, senyum di wajah kaisar yang tersenyum akhirnya menghilang. 7 tahun. Orang kecil macam-macam ini hanya tersenyum setiap hari selama 7 tahun ini. Tanda seru. Jangan berani. Kaisar tersenyum menjerit, tetapi pada saat ini, dia melihat Li Tu menepuk meja, dan dia juga menengadah dan tertawa keras. Hahaha. Menarik, menarik. Penuh makanan dan minuman, ini diskusi. Karena wajah yang tersenyum dan Yichen sama-sama memiliki niat ini, maka mereka harus mendiskusikannya. Haruskah itu alam yang sama? Tanda seru. Begitu kata ini keluar, wajah Seng Chang tiba-tiba berubah. Tersenyumlah, kembali untukku. Ini bagianmu. Seng Chang Divine Sovereign, level yang sama. Berapa banyak senyum yang bisa dipegang Qin Yichen? Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa memarahi Qin Yichen. Apalagi memarahi Tusan, hanya memarahi kaisar yang tersenyum. Namun, saat kaisar yang tersenyum hanya ingin mundur, dia melihat Li Tu menyunggingkan senyumnya dan mencekik lengannya.